Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya cintai kelas 12, pada siang hari ini kita semua bertemu kembali dengan acara yaitu daring, pembelajaran yang lewat online ya. Walaupun lewat online, anak-anak mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan di rumah. Kita sama-sama belajar, sama-sama berdoa. Untuk itu anak-anak, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang materi tata krama siswa, hak dan kewajiban. Ya, yang pertama yaitu tata krama. Perlu diketahui anak-anak bahwa tata krama itu terdiri dari kata tata dan krama. Tata yang berarti adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi anak-anak, tata krama ini adalah suatu aturan, peraturan, yaitu tentang cara sopan santun dan tindakan kepada seseorang atau orang lain. Jadi kita sebenarnya sopan santun atau tata krama itu sudah diajarkan mulai kita kecil, yaitu tentang cara berjalan, dengan cara makan, dengan cara kita belajar, dengan cara kita ibadah, itu sudah diatur dengan baik. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui, yaitu ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama anak-anak, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya, saya ingatkan lagi, kalau kalian kepingin dihargai, kepingin dihormati, kepingin disegani orang, kepingin dihormati orang, hargai, hormatilah orang lain. Ya, jangan sampai kalian kepingin dihormati, kepingin diperhatikan, tapi kamu tidak memperhatikan orang lain, itu pun tidak boleh. Yang kedua, setiap orang punya perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur sama yang lain. Jadi kita itu manusia diciptakan Allah itu berbeda-beda, tidak sama. Jangankan orang lain, satu keluarga itu berbeda-beda watak dan sifatnya. Ya, apabila kita itu orang lain berbeda itu biasa, tapi kita harus jaga namanya tata krama kita dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak kenal tak sayang. Ya, makanya kita itu boleh berkenal dengan siapapun, asalkan kita jangan sampai terjerumus pada teman yang menyesatkan. Hati-hati anak-anak, kalau sekarang itu banyak sekali anak muda itu punya teman tapi menjerumuskan. Hati-hati, carilah teman yang baik. Anak-anak yang perlu kalian ketahui, tata krama bertemu hendaknya berjanji dulu dengan tepat waktu. Tata krama yang pertama adalah berbicara. Ya, hati-hati berkata, peliharaan lidah kita jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena mulut ini, lidah ini kecil tapi besar pengaruhnya, ya. Banyak orang yang dipukul, banyak orang bertengkar karena mulutnya tidak bisa dijaga. Hati-hati lidah kita. Yang kedua, jangan memotong bicara orang lain. Ketika ada orang lain serius bicara, jangan sampai kalian itu memotongnya. Kasihan ketika itu dipotong, akhirnya buyar. Ya, makanya hati-hati ya. Kita harus mempunyai tata krama berbicara yang baik. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ya, anak-anak, ya, kalau zaman sekarang itu dikatakan zaman sing luar biasa, pengaruh dari internet, pengaruh dari luar biasa. Hati-hati kalian bicara dengan siapa yang kamu hadapi. Contohnya dengan orang tua kamu. Berbicara dengan yang baik, yang halus, yang sopan. Jangan sampai membuat hati orang tua itu sakit. Dengan gurumu, dengan temanmu, ya, terutama apabila di sekolah, apa yang dikatakan guru ikutilah selagi itu adalah benar.
Tata krama penampilan yaitu berpakaian. Ya, contoh berpakaian apabila kalian siswa SMK Siti Aminah, pakailah seragam SMK Siti Aminah, jangan sampai pakai seragam yang lain. Ya, kalau hari Senin pakai abu-abu, pakailah abu-abu. Senin, Selasa abu-abu, terus Rabu, Kamis pakai kotak-kotak hijau, pakailah pakaian kotak-kotak hijau. Kita harus menyesuaikan jadwal peraturan yang ada di sekolah. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Jangan sampai kalian waktu olahraga kamu pakai yang seenaknya. Itu namanya tidak mempunyai tata krama berpakaian. Memakai pakaian yang harus cocok dengan situasi dan tepat. Apabila kalian di sekolah, pakailah pakaian yang bagus, yang menutup aurat. Ya, jadi biasanya anak-anak kalau disuruh sekolah pakai bebas seenak dewi. Jadi harus tahu peraturan yang ada. Ya, yang selanjutnya yaitu cara berjalan bersama. Perhatikan anak-anak, ini juga penting bagi kalian. Laki-laki harus melindungi wanita. Ya, jadi laki itu harus melindungi, bukan menyakiti. Jangan sampai kalian itu dengan wanita sangat benci. Tidak boleh. Karena apa? Dunia tanpa wanita akan sepi. Ya, kenapa seperti itu? Lah, kita ciptaan Allah itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Nggak ada namanya perempuan tok, ya perempuan tidak bisa berkembang kalau tanpa laki-laki. Ya. Yang lanjutnya itu kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Apabila di jalan raya, hati-hati anak-anak ya. Tolong perhatikan, laki-laki sebagai pelindung berarti harus di kanan tangan perempuan ya. Jadi jangan sampai kalian yang di sebelah kirinya, berarti kalian tidak melindungi wanita. Kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah ya. Itu namanya cara berjalan bersama, tata krama berjalan di jalan raya dengan baik. Selanjutnya yaitu tata cara makan. Ya, tata krama makan yang baik bagaimana? Yang pertama yaitu ciciplah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Ya, kalau bisa makan itu tanpa bersuara. Tapi kalau lihat zaman sekarang, makan minum sambil berjalan dianggap biasa. Padahal itu juga diajarkan agama kita kalau makan itu duduk. Ya, duduk, tidak bersuara, tidak bergurau. Itu yang diajarkan dari agama kita, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi zaman sekarang udah zaman wis gak karu-karuan, dianggap biasa, kata mengikuti orang-orang barat sana. Selanjutnya, jika batuk pada waktu makan, tutuplah mulutmu. Jangan sampai kalian itu tidak sopan ya. Kita itu sebagai orang muslim harus tahu, oh ini ada orang lain, kita harus tutup, jangan sampai mulut kita terbuka. Yang selanjutnya berdoa sebelum makan. Kita harus berdoa anak-anak, jangan sampai kita itu sebelum makan tanpa berdoa. Karena apa? Kita sudah diajarkan sebelum makan berdoa, sudah makan sudah berdoa. Selanjutnya tata cara menggunakan fasilitas umum. Perhatikan anak-anak kalian sekolah di SMK Siti Aminah. Perhatikan, banyak yang terjadi anak-anak tidak mau tahu itu apa. Sampah berserakan dibiarkan. Kalau bisa nak, habis makan buanglah sampah pada tempatnya ya, tempat sampah yang ada. Jangan sampai kalian tuh saenake dewi ya. Anggaplah sekolah adalah rumah kalian yang kedua. Lanjutnya, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Ya, jagalah kebersihan di dalam kelas. Ya, apabila kotor tolong disapu. Jangan sampai kalian dibiarkan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau manusia itu bersih, itu kelihatan. Berarti dia juga menjaga kebersihan yang dalam hatinya, di dalam rumahnya juga bersih karena dia adalah menjaga kebersihan. Jangan sampai kalian itu tidak mau tahu, cuek buat apa. Bukan sekolahan kutok. Ya. Kita harus memiliki itu. Yang selanjutnya yaitu kita harus jaga kebersihan di taman.
Berhubung Siti Aminah ini belum ada taman, ya kita jagalah halaman kita biar bersih dari sampah plastik. Sopan berkendaraan di jalan. Hati-hati anak-anak, jangan merasa kalian itu kuat. Aku merasa orang yang paling kuat. Karena apa? Masih remaja. Remaja memang kuat, tapi ingat, nyawa tidak ada duanya. Kalau nyawa sudah melayang ya hilang. Makanya kita jaga namanya kesopanan di kendaraan di jalan. Hati-hati karena jalan juga orang banyak, bukan kita sendiri yang punya jalan, ya. Jagalah hati orang lain, jangan sampai kalian itu menyakitinya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu tentang hak, ya. Hak kita, hak siswa. Apa yang dimaksud hak, anak-anakku, yaitu hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita. Jadi apa yang kita miliki, apa yang ada itu milik kita. Seperti yang pertama, menggunakan fasilitas belajar yang layak di sekolah. Itu hak kamu. Hak kamu sekolah di sini harus punya fasilitas yang banyak, fasilitas yang memadai. Tapi maaf anak-anak ya, untuk sementara memang untuk fasilitas SMK ya masih sedikit kurang, ya. Tapi jangan khawatir, semua itu tergantung kalian. Kalau kalian bisa menjaga, insya Allah akan baik. Mendapat kualitas pendidikan dan pengajaran yang layak dari guru, itu semua harapan guru seperti itu semuanya, ya. Jadi mengajar dan anak-anak juga bisa menerima apa yang diajarkan. Selanjutnya yaitu siswa dapat mengajukan pertanyaan pada guru dalam proses mengajar, belajar mengajar kelas. Jadi ketika ada guru menjelaskan, silakan kalian bertanya, jangan sampai diem. Nggak paham diem, paham diem. Lebih baik kalau nggak paham kamu tanya apa yang kamu tidak paham. Jangan sampai kalian itu diem, pura-pura nggak tahu, padahal nggak tahu benar. Akhirnya apa? Ketika ada soal bingung, ya. Jadi hak kalian ingin mendapat pekerjaan, ingin mendapat pengajaran, mendapat yang lebih, itu hak kalian, ya. Tapi yang terakhir yaitu tentang kewajiban, ya. Siswa itu punya kewajiban. Setiap manusia yang ada di dunia itu punya kewajiban yang harus dilakukan. Kalau umat Islam, kewajiban yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah kewajiban berbakti kepada orang tua, ya. Itu kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai siswa, yang kalian harus penuhi yang pertama, wajib untuk mengikuti seluruh proses belajar hingga selesai, ya. Itu kewajiban kalian kalau di dalam sekolah. Kalau di rumah, kewajiban kalian adalah sholat, membantu orang tua, terus kewajiban yang meringankan beban orang tua, mungkin membantu membersihkan rumah, ya. Kalau di sekolah adalah mengikuti seluruh proses belajar hingga selesai. Jangan sampai kalian tengah-tengah kabur, ya. Jangan lagi kalian ada kewajiban untuk belajar, ya. Wajib kalian kelas 12, kalian mohon kalian harus berpikir dewasa. Dapat yaitu kewajiban kalian menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, itu kewajiban kalian, ya. Jangan sampai kalian itu cuek, aduh ndak ngurusi aku, ndak urus sekolahan lah, apa urusannya Pak Bon. Jangan sampai seperti itu, kewajiban kalian. Kalau sekolah itu enak bersih, kita juga seneng, ya anak-anak. Jadi itu yang saya sampaikan tentang tata krama, tentang hak dan kewajiban. Baik anak-anak, apabila kalian nanti kurang paham, kami mohon maaf karena terbatasnya waktu, ya. Karena kita masih dalam daring, ya. Nanti kalau kita mungkin bertemu di kelas mungkin lebih luas dan lebih lama lagi. Karena terbatasnya waktu, saya minta maaf apabila masih kurang, ya. Kami mohon kepada kalian semua karena kalian sudah kelas 12 lebih pinter, mungkin main Google, ya. Bisa kalian nanti kalau nggak bisa bertanya di situ, ya anak-anakku. Baiklah anak-anak, sebelum saya akhiri, saya ada 3 soal yang kalian kerjakan.
Karena sudah saya sampaikan tadi, kalau memang belum paham, kalian bisa bertanya pada teman atau pada jaringan yang ada sekarang. Yang pertama yaitu bagaimanakah tata krama dengan orang tua, teman sebaya dan masyarakat. Nah, soal yang kedua, sebutkan hak dan kewajiban bagi siswa atau pelajar. Yang ketiga, sebutkan kunci pokok yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, ya. Itu ada 3 pertanyaan anak-anak, tolong kalian jawab. Setelah saya jawab, tolong di-share atau di-japri ke saya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mulai dengan tata krama, hak dan kewajiban ada manfaat dan punyanya bagi kalian semua. Saya akhiri, saya juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.